Ya, kita mulai saja. Sudah jam 14.30 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah puji syukur milik Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu ya di mata kuliah micro teaching ya. Jadi seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa sebelum nanti Anda mengembangkan perangkat pembelajaran, kemudian juga mengimplementasikannya dalam bentuk simulasi mengajar, maka ada sedikit ya paparan materi yang tujuannya nanti adalah untuk memperkuat ya pemahaman Anda terkait dengan apa yang nanti harus Anda implementasikan ya ketika Anda nanti mengembangkan perangkat dan mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan simulasi mengajar. Oke, salah satu topik yang hari ini Bapak akan bahas ini terkait dengan model pembelajaran untuk membekalkan keterampilan Anda 21. Anda sudah pelajari materinya? Sudah, Bapak. Sudah dibaca ya? Oke. Materi ini sebetulnya dulu pernah disampaikan, pernah dibahas juga di mata kuliah strategi belajar mengajar biologi ya. Anda pernah mendapatkan materi tentang model-model pembelajaran. Bahkan kemarin juga di mata kuliah strategi belajar mengajar, Anda kan presentasi ya, presentasi terkait dengan model-model pembelajaran. Ya minimal pada model yang kemarin Anda presentasikan, Anda cukup menguasai. Oke, materi terkait dengan model-model pembelajaran ini menjadi sesuatu yang penting tentunya, ya, karena nanti ketika Anda membuat perangkat pembelajaran, RPP, bahan ajar, LKPD, ya, termasuk evaluasinya, itu nanti ya model-model pembelajaran ini Anda harus adopsi, ya, atau Anda harus implementasikan. Nah, di sini tentunya ketika nanti Anda memilih model, ya, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan model yang Anda pilih, ini ada beberapa hal yang memang perlu Anda perhitungkan, ya, perlu Anda perhitungkan. Oke, salah satu hal yang perlu Anda perhitungkan ketika nanti Anda memilih model, jadi model pembelajaran yang nanti Anda pilih ini kan akan menciptakan sebuah pengalaman belajar, ya, akan menciptakan sebuah pengalaman belajar. Pada prinsipnya, sebuah pengalaman belajar itu harus bermakna, ya. Jadi pengalaman belajar yang nanti Anda ciptakan itu harus sebermakna mungkin. Nah, bagaimana caranya biar bermakna? Maka Anda harus merancang strategi, merancang aktivitas, merancang tugas yang melibatkan peserta didik sebanyak-banyaknya. Melibatkan hands-on-nya, ya, melibatkan alat geraknya, kemudian juga melibatkan minds-on-nya, ya, melibatkan kemampuan berpikirnya. Jadi itu yang menjadi prinsip ya ketika nanti Anda menciptakan sebuah pengalaman belajar dengan misalnya nanti memilih salah satu model pembelajaran, maka hal yang tadi yang memang perlu Anda pertimbangkan. Bagaimana nanti si tugasnya ya atau aktivitasnya ya atau apa yang Anda lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini bisa melibatkan peserta didik, baik itu hands-on dan juga minds-on-nya. Oke, dulu pernah dibahas terkait dengan model-model ini, ya. Yang namanya model, dulu kan pernah mempelajari Anda ya, pernah mempelajari ada pendekatan, ada model, ada metode pembelajaran. Nah, nanti di mata kuliah micro teaching, Anda akan coba mengimplementasikan itu semua. Ya, Anda memilih pendekatannya apa, memilih modelnya apa, kemudian memilih metodenya apa. Nah, terkait dengan model, ya dulu juga pernah disampaikan bahwa yang namanya model itu kan punya karakteristik. Salah satu karakteristiknya dia punya yang namanya sintaks.
sintak atau urutan langkah-langkah yang sudah dibakukan. Nah, tentunya ini nanti menjadi dasar bagi Anda ketika Anda harus menciptakan pengalaman belajar. Kalau kita lihat kegiatan pembelajaran, ya Anda sudah paham ya bahwa kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3 aktivitas utama. Ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Itu adalah langkah utamanya. Nah, nanti ketika Anda memilih suatu model, ya, maka nanti Anda harus mematuhi urutan atau langkah-langkah yang ada pada model yang Anda pilih. Tapi pada prinsipnya, setiap model apapun itu, ya, model pembelajaran apapun itu pasti ya ada pendahuluannya seperti apa, kegiatan intinya seperti apa, dan kegiatan penutupnya seperti apa. Oke ya, jadi tadi prinsipnya harus bermakna. Jadi bagaimana caranya nanti kebermaknaan itu bisa Anda munculkan lewat aktivitas, lewat tugas, ya, lewat kegiatan pembelajaran yang nanti Anda rancang begitu. Kemudian prinsip yang lain yang perlu nanti Anda perhatikan nanti ketika Anda menciptakan pengalaman belajar dengan memilih salah satu model, Anda harus paham, Anda harus ingat bahwa pengalaman belajar yang nanti Anda rancang itu kan harus membekalkan kompetensi, harus membekalkan kemampuan, ya, harus membekalkan kemampuan. Nah, kemampuan yang harus Anda bekalkan, ya, kalau kita merujuk pada framework kerangka kurikulum 2013, ya, itu kan ada 3 sebetulnya. Ya, ada 3 dimensi kompetensi: karakter, literasi, dan kompetensi. Kompetensinya nanti diarahkan ke kompetensi ABA 21, K21, ya, ada 4C ya, critical thinking and problem solving, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Kemudian ada literasi, ya, dan ada karakter. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka, ya, kompetensi ini kan sedikit mengalami diferensiasi, sedikit mengalami perkembangan. Ya, misalkan karakter. Karakter ini sebetulnya dia sepadan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi relevan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian kalau kompetensi tadi arahnya ke K21 ya, bagaimana membekalkan kemampuan critical and problem solving, creative thinking, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Nah, literasi juga ini berkembang begitu ya, mengalami diferensiasi. Bapak pernah menjelaskan terkait dengan ada numerasi, literasi dan numerasi. Jadi di kurikulum yang baru, di kurikulum prototipe, di kurikulum Merdeka, itu kan ada tambahan numerasi di situ. Selain literasi ada numerasi. Jadi hal itu yang memang nanti perlu Anda pertimbangkan. Ya, perlu Anda pertimbangkan ketika memilih suatu model. Ya, memilih suatu model, memilih pengalaman belajar, ini Anda harus pertimbangkan. Jadi ya harapannya nanti model yang Anda pilih ya di dalamnya ada sejumlah aktivitas, tugas, ya Anda fasilitasi dengan LKPD dan lain sebagainya, itu bagaimana caranya nanti membekalkan ketiga aspek kompetensi ini. Karakternya, ya, profil pelajar Pancasilanya, kompetensi ABA 21-nya, literasi dan juga numerasinya. Gitu ya. Jadi ketiga aspek ini nanti yang betul-betul Anda harus pertimbangkan. Kayak kemarin Bu Sisti sudah menyampaikan ya, Anda setiap orang sudah kebagian kompetensi dasar ya, KD KI 3 tentang konten, tentang materinya apa ya. Jadi Anda sudah tahu nanti akan mengajar pada materi apa. Nah, tentunya nanti Anda karena memang waktunya terbatas begitu ya, karena waktunya terbatas tidak mungkin Anda menyampaikan semua materi di KD itu. Ya, tidak mungkin Anda menyampaikan semua materi di KD yang diberikan kepada Anda.
Nah, caranya nanti karena waktunya hanya 30 menit, ya, karena waktunya hanya 30 menit, berarti nanti Anda boleh memilih subtopik atau subbab ya dari materi dari KD yang kemarin dibagikan kepada Anda semua. Misalkan Anda kebagian KD-nya tentang sistem pencernaan, ya, karena waktunya 30 menit, Anda boleh nanti mengajarnya itu, ya, konten yang Anda ajarkan hanya misalkan pada organ mulut saja, gitu. Jadi nanti menyesuaikan, ya, indikatornya menyesuaikan hanya pada organ mulut saja, gitu, ya. Jadi Anda nggak perlu memaksakan nanti harus menyampaikan sebanyak-banyaknya materi, gitu. Silakan disesuaikan dengan alokasi waktu. Jadi kalau misalkan hanya 30 menit, ya indikator KDKI 3-nya cukup 2 ya, atau 1 atau 2 indikator. Ditambah nanti ada indikator sikap, ya, dan ada indikator keterampilan. Ya, misalkan sikapnya 1, ya, KDKI 3-nya, indikator KDKI 3-nya 2, kemudian keterampilannya 1, berarti semuanya sudah ada 4 indikator, gitu ya. Oke, jadi ini yang harus jadi prinsip ya, jadi dasar pegangan Anda ketika nanti Anda membuat perangkat ya, membuat RPP, membuat LKPD, membuat bahan ajar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya nanti dengan model yang Anda pilih, misalkan Anda pilih model PBL. Nah, Anda harus rancang nanti problem based learning-nya seperti apa agar muatan karakternya ada, kompetensi ABA 21-nya ada, dan literasi serta numerasinya ada juga. Gitu. Jadi nanti di RPP, ya, kalau memungkinkan Anda bubuhkan aktivitas ini melatih karakter-karakternya apa. Ya, Anda nanti bisa pelajari juga profil pelajar Pancasila. Jadi nanti profil pelajar Pancasilanya apa yang diharapkan. Jadi di akhir aktivitas, misalkan melihat tayangan video, menganalisis tayangan video. Nah, itu nanti karakternya apa tuh yang diinginkan. Terus K21-nya apa? Gitu ya, literasinya apa. Jadi jelas gitu ya nanti bahwa aktivitas kegiatan yang nanti Anda rancang dengan menggunakan model PBL misalnya, ini melatih karakter, melatih kompetensi, dan melatih literasi. Karena indikator pun nanti, ya indikator yang Anda kembangkan pun, ya harus meliputi ada indikator sikap, ini kan erat kaitannya nanti dengan karakter, dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kompetensi ABA 21, ya, kemudian juga ada literasi. Ya, plus nanti kalau misalkan memang memungkinkan, Anda bisa bubuhkan juga ada muatan numerasi, gitu ya. Jadi numerasi itu kan menggunakan logika matematika untuk ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini konsep yang lama ya. Ini sengaja Bapak sandingkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi karakter ini padanannya dengan profil pelajar Pancasila, literasi, mengalami diferensiasi, plus ada numerasi. Oke, dulu pernah Bapak sampaikan terkait dengan pengalaman belajar saintifik kan ya. Sebetulnya ya dengan Anda memilih model-model pembelajaran yang kemarin di SBM Anda pelajari, discovery learning, inquiry, PBL, ya PJBL, ya STEM gitu. Nah, kalau misalkan Anda memilih model-model itu sebetulnya pada prinsipnya Anda sudah memfasilitasi scientific proses yang 5M ini. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, ya, mencoba, bisa juga masuk mencoba di situ, kemudian menalar dan mengkomunikasi. Jadi langkah-langkah ini Anda harus munculkan nanti ketika memilih model PBL, PJBL, dan yang lainnya. Gitu. Ya. Karena pada prinsipnya seperti yang tadi Anda pelajari di profesi guru, bagaimana caranya nanti aktivitas yang Anda atau guru ciptakan ini bisa tidak hanya melatih low order thinking, tapi justru orientasinya nanti bagaimana si aktivitas itu bisa melatih kemampuan high order thinking peserta didik.
Ya, kemudian juga yang namanya konteks ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Jadi belajar itu, ya, belajar itu Anda kan pernah belajar ada model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Power dari sebuah kegiatan pembelajaran dengan CTL itu ada konteks atau situasi yang dihadirkan di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi kehidupan sehari-hari, ya, aktivitas kehidupan sehari-hari Anda bisa jadikan sebagai sebuah konteks atau situasi. Sehingga nanti dengan seperti itu bisa melatih peserta didik untuk bisa memiliki kemampuan literasi, bisa menerapkan. Ya, belajar pencernaan berawal misalkan dari penyakit mah. Belajar pencernaan berawal dari sesuatu yang setiap hari dimakan oleh peserta didik. Berawal dari pola makan, menu makan, dan lain sebagainya. Itu kan ada konteks yang hadir di situ. Ya, ada konteks atau situasi kehidupan sehari-hari yang hadir. Ini penting untuk memotivasi, kemudian juga untuk melatih kemampuan literasi. Ya, jadi ini juga nanti Anda harus perhatikan begitu ya. Nah, ini model-model yang kemarin sebetulnya sebagian besar Anda sudah pelajari. Anda sudah pelajari discover, Anda sudah pelajari inquiry, Anda sudah pelajari problem based, project based. Ya, terlebih kan sekarang di kurikulum Merdeka ya untuk membekalkan profil pelajar Pancasila itu kan melalui project. Ya, project multidisiplin, ya, project yang di situ digabungkan beberapa mata pelajaran. Kemudian juga ada socio-scientific issue, ada model investigasi berkelompok, ada STEM, CTL, dan yang lainnya gitu ya. Nah, Bapak nanti akan sedikit ulas ya untuk mengingatkan Anda begitu ya. Jadi nanti silakan Anda pilih salah satu gitu ya. Pilih salah satu. Discovery ya, discovery ini sebetulnya prinsipnya dia menjadi bagian dari inquiry ya. Kalau kita lihat frameworknya Wenning, dia masuk ke dalam salah satu aktivitas berinquiry. Discover sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan namanya. Awalnya tidak tahu, belum tahu konsep, tidak tahu konsep, setelah kegiatan pembelajaran menjadi tahu. Jadi prinsipnya itu. Jadi siswa belum paham konsep sebelumnya. Kemudian lewat aktivitas, lewat tugas, lewat praktikum yang misalkan Anda rancang, di situ siswa mengkonstruksi part-part pengetahuan. Sehingga nanti di akhir kegiatan pembelajaran menjadi paham konsep. Gitu ya. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, jadi si aktivitas itu dirancang untuk membantu peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan. Mengumpulkan part-part pengetahuan, mengumpulkan data, sehingga nanti di akhir bisa disimpulkan. Dan kesimpulannya adalah sebuah pemahaman konsep. Gitu. Ya, misalkan di sini, apakah cahaya berpengaruh pada pertumbuhan? Nah, siswa sebelumnya nggak tahu nih, nggak paham. Apakah cahaya berpengaruh pada pertumbuhan? Jadi biasanya kalau discovery ini, kalau inquiry diawali dengan bertanya. Ya, diawali dengan pertanyaan, kemudian dijawab pertanyaan itu ya sesuai dengan hakikat inquiry. Karena pada prinsipnya kita belajar itu kan mencari sesuatu yang belum kita ketahui. Kalau misalkan kita belum tahu sesuatu, pasti dalam benak pikiran kita bertanya. Tuh. Ya, melihat daun warnanya hijau. Kalau misalkan Anda nggak paham, nggak tahu, pasti bertanya kenapa warnanya harus hijau. Gitu. Ya, kenapa daun yang sudah tua berubah menjadi kuning? Semuanya bertanya, begitu. Karena ya ilmuwan pun dulu belajar lewat bertanya, gitu ya. Melihat sesuatu karena nggak tahu kemudian bertanya. Nah, discovery seperti itu. Inquiry juga sama seperti itu ya. Problem based. Nah, kalau problem based di sini masalah ya. Jadi masalah dihadirkan dan dari masalah itu, dari proses penyelesaian masalah, siswa akan banyak belajar. Gitu ya, akan banyak belajar lewat proses penyelesaian masalah. Misalkan masalahnya global warming, bagaimana untuk menyelesaikan masalah global warming.
Ya, siswa kan untuk menyelesaikan masalah tentang global warming, bagaimana mengatasi, mereka pasti akan belajar tentang konsep global warming. Ya, apakah menanam pohon bisa mengurangi emisi gas karbon dioksida? Ya, apakah kebijakan terkait dengan pembatasan kendaraan bisa membatasi gas karbon dioksida atau yang lainnya. Jadi dari proses penyelesaian mereka akan mendapatkan banyak informasi atau pengetahuan. Jadi masalah yang memang mendorong peserta didik untuk belajar. Project. Kalau project sebetulnya sama juga ya dengan PBL. Ada masalah yang harus diselesaikan, tapi di sini nanti si penyelesaiannya itu dalam bentuk produk yang dihasilkan. Jadi ada produk, ya ada pekerjaan project, dan si projectnya itu diupayakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini ada contoh ya, contoh pembelajaran project. Jadi seperti yang tadi Bapak katakan, yang namanya konteks ini penting sekali. Ya, konteks atau situasi kehidupan sehari-hari penting dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan ini proyeknya sederhana sebetulnya ya. Proyeknya sederhana membuat bakwan. Tapi ini bisa mengcover biologi, kewirausahaan, matematika, TIK, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI. Gitu. Ya, proyeknya satu membuat bakwan, membuat bala-bala, tapi dia mengcover pengalaman belajar pada mapel bio, ya, biologi, kewirausahaan, TIK dan lain sebagainya. Ya, ini sangat efektif ya, efisien. Satu tugas, tapi untuk biologi, kewirausahaan dan yang lainnya. Ini justru yang disarankan sekarang ya. Jadi agar tidak memberatkan, ya, agar memudahkan peserta didik, tapi tidak mengurangi kebermaknaan, maka bisa Anda buat seperti ini proyeknya. Kemudian, nah ini juga penting begitu ya, Anda membuat tugas, tas itu tugas ya, tas atau tugas yang bermakna di dalam proyek. Misalnya, ini ada satu pertanyaan ya, selama ini membuat bakwan menggunakan tepung terigu, apakah bisa dikombinasikan dengan tepung yang lain? Apakah nanti akan lebih enak gitu ya hasilnya, lebih bergizi atau bagaimana? Itu kan bisa melatih kreativitas. Ini kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, dia masuk ke level C5. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua juga sama ini ya. Apakah menurut saudara bakwan yang selama ini dijual memiliki kandungan gizi yang bagus? Nah, ini critical thinking gitu ya. Tugas ini, pertanyaan ini ya melatih critical thinking. Bagaimana caranya agar kandungan gizi bakwan bertambah? Nah, ini kreativitas ya, dia masuk juga ke C6 gitu ya. Nah, jadi tugas-tugas seperti ini yang tentunya nanti perlu Anda masukkan juga menjadi muatan ketika Anda merancang strategi, membuat LKPD misalkan ya. Anda bubuhkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. STEM gitu ya. Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ada yang menambahkannya STEMA A. A-nya bisa art, bisa juga Al-Quran gitu ya. Kalau di Korea A-nya art ya. Kalau di Indonesia A-nya Al-Quran. Science, teknologi, engineering, matematik. Oke, contohnya ini begitu ya. Contohnya ini. Masker teknologi bukan? Masker teknologi bukan? Teknologi, Bapak. Teknologi. Kenapa teknologi? Bisa dijelaskan? Ayo dijawab, coba jelaskan ya. Oh, ada Pak A juga. Aduh, Pak A. Ada, Pak. Terima kasih Pak A sudah hadir. Nanti ditambahkan Pak A. Oke. Silakan. Teknologi ya, termasuk teknologi karena bisa memudahkan pekerjaan manusia. Ya, bisa memudahkan pekerjaan manusia. Gunting kuku yang sederhana saja. Gunting kuku juga memudahkan pekerjaan manusia dan itu adalah contoh teknologi. Jadi jangan kita berpikir teknologi itu adalah HP ya, apa namanya,
kendaraan, yang sederhana juga yang memudahkan pekerjaan manusia itu juga termasuk ke dalam teknologi. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang bisa nanti Anda implementasikan juga dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Sainsnya ada begitu ya. Sainsnya ada. Di sini kalau misalkan Anda belajar bab tentang sistem pernapasan, itu kan bisa disampaikan dulu. Ya, karena pemahaman dasarnya adalah misalkan ketika Anda ingin ya mengangkat teknologinya adalah masker, ya harus paham sistem pernapasan. Ya, kalau terbuat dari kain, apakah bisa menyaring droplet ya atau yang lainnya, itu kan perlu pengetahuan juga. Ya, perlu dipelajari juga gitu. Ya. Kemudian sains, teknologi. Ya, teknologinya ini adalah produknya gitu ya. Engineering-nya adalah desainnya. Ya, desainnya. Ya, pasti kan beda ya merancang masker untuk orang dewasa dengan untuk anak-anak, ukurannya dan lain sebagainya gitu. Ada matematikanya pasti di situ. Ya, akan lebih bermakna kalau misalkan memang dikaitkan juga dengan Al-Qur'an. Bisa menambah keyakinan, bisa menambah ketakwaan gitu ya. Kalau misalkan kita kaitkan juga dengan Al-Qur'an. Jadi nanti relevan juga tentunya dengan misi kurikulum Merdeka. Di situ ada profil pelajar Pancasila yang salah satunya adalah keimanan dan ketakwaan. Membangun keimanan dan ketakwaan. Itu. Ya, jadi ini kreativitasnya pasti dilatih, kolaborasinya dilatih. Ya. Nanti kan nggak mungkin ya belajar membuat masker itu sendiri. Pasti kan peserta didik ya nggak ada yang bisa lah gitu ya. Nggak ada yang bisa buat masker, berarti kan harus nyuruh gitu ya, harus nyuruh penjahit gitu ya, harus nyuruh penjahit. Itu kan ada kolaborasi di situ. Bagaimana ngobrol, bagaimana mengkomunikasikan desain gitu ya. Desainnya dibuat oleh peserta didik gitu ya. Nah, ini juga rekomendasi. Kemudian ada socio-scientific issue. Ini juga cukup potensial begitu ya nanti Anda implementasikan. Menyajikan masalah sosial yang kontekstual, mengajak peserta didik untuk mengusulkan solusi dari berbagai perspektif. Nah, misalkan ini salah satu contoh ya, saat ini Bapak ambil ada artikel judulnya Saat Mata Menjadi Objek Fashion. Sekarang kan banyak orang remaja begitu ya, orang tua yang menggunakan kontak lens. Nah, ini menggunakan kontak lens karena apa? Karena memang tidak praktis menggunakan kacamata, atau karena alasan fashion, atau ada alasan yang lain. Kita kan bisa ajak peserta didik untuk survei ya terhadap sejumlah orang begitu ya, remaja teman-temannya yang menggunakan kontak lens, alasannya apa? Apakah fashion semata atau ada alasan yang lain atau yang lainnya. Mereka survei, itu kan bisa melatih berkomunikasi, berkolaborasi, ya bisa melatih ketekunan, berpikir kreatif, ya dan lain sebagainya. Dan ada banyak pengetahuan informasi yang tentunya bisa nanti peserta didik dapatkan. Gitu. Oh ternyata sebagian besar alasannya untuk fashion. Nah kira-kira sehat nggak nanti gitu ya? Kalau misalkan terlalu lama menggunakan kontak lens, ini sehat nggak untuk kesehatan mata? Bagus nggak untuk kesehatan mata? Gitu ya. Misalkan Anda materinya tentang alat indera, itu kan bisa Anda ajak ke sana. Ini menarik memotivasi peserta didik. Gitu. Oke. Itu sedikit saja gambaran gitu ya. Gambaran yang mudah-mudahan nanti bisa sedikit menginspirasi rancangan aktivitas, rancangan tugas, kegiatan pembelajaran atau model yang nanti akan Anda pilih ketika nanti Anda membuat perangkat pembelajaran dan mengimplementasikannya dalam bentuk simulasi mengajar. Oke, Pak A, ada yang mau ditambahkan, Pak A? Oh, ada dong. Mangga, silakan Pak A. Baik, tadi sudah banyak ya sama Pak Sationo. Oke, saya mau menanya ya terkait dengan ini yang ditegaskan bahwa di dalam model pembelajaran tadi sudah ditekankan sama Pak Sationo harus ada sintak ya, itu ciri khasnya. Terus yang kedua, di dalam model pembelajaran kooperatif salah satu karakteristiknya yaitu
namanya juga kooperatif pasti harus membentuk kelompok-kelompok kecil, ya gitu. Jadi udah sampai nanti di RPP itu mencantumkan model cooperative learning, tetapi jenisnya beda gitu. Padahal jenis model kooperatif itu banyak ya. Ada kayak Jigsaw, ada TGT, Teams Game Turnamen ya. Ada juga ini apa? PBL juga merupakan salah satu model kooperatif gitu ya. Nah itu. Terus di model PBL juga ditekankan itu masalahnya harus bersifat yield factor ya. Jadi masalahnya itu bisa dikaji dari sudut pandang ya di situ. Jadi misalkan Anda itu kalau PBL melihat masalah dari real action gitu. Jadi dari masalah nyata. Misalkan Anda di lingkungan Anda itu misalkan kendalanya itu adalah misalkan sumurnya selalu ini apa berkarat gitu ya, atau dalam bahasa Sunda namanya asalnya tai peureunnya misalkannya kayak gitu ya misalkan. Oh bagaimana nih saya memecahkan masalah dari itu gitu. Nah PBL itu harus dari yield factor gitu ya kayak gitu. Nah kemudian masalahnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari atau faktual ya. Kalau PJBL itu dari masalah yang tadi, dari sumur yang berkarat itu ya, yang kuning gitu ya, atau berbau, dibuat suatu proyeknya. Proyeknya misalkan membuat sebuah alat penyaring sumur, penyaring air sumur misalkan ya. Nah, ya kita kombinasikan, tapi itu bukan masuk ke dalam STEM, tapi itu masuknya ke dalam PJBL ya, Project Based Learning. Jadi alat penyaring sumur yang terdiri dari misalkan ini apa teh kapas, kemudian busa, kemudian busa lapisan pertama, kemudian lapisan ijuk, kemudian lapisan yang selanjutnya adalah pasir, kemudian lapisan yang selanjutnya apalagi gitu ya. Nah, itu proyeknya gitu, proyek yang didapat atau diperoleh dari masalah faktual yang terjadi di lapangan, seperti itu. Nah, soalnya kadang-kadang saya lihat ketika di RPP banyak sekali RPP yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak bersifat faktual gitu masalahnya itu, tapi mengangkat mengangkat dari masalah-masalah yang biasa gitu. Misalkan di lingkungan Anda, misalkan banyak pabrik tahu, nah pabrik limbah. Nah, bagaimana cara mengolah limbahnya? Nah, apakah kalau dibuat PJBL ya bagaimana dari segi alat yang bisa disiapkan supaya limbah pabrik tahu itu tidak terlalu kontaminasi terhadap lingkungan sekitar seperti itu. Jadi saya tekankan lagi, jadi bedanya PBL dengan apa bedanya dengan problem solving, Pak? Kalau problem solving itu masalahnya dibuat oleh kita sendiri kayak gitu. Nah, kemudian kita cari pemesanan sendiri, jadi kayak ngarang gitu kasusnya ya. Tapi kalau PBL mah illustrator, jadi masalahnya diangkat dari real faktual di lapangan, kemudian yang sifatnya bisa dikaji dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, kalau bedanya dengan STEM itu ya ada teknologi yang dilibatkan gitu ya. Misalkan dari segi segi STEM misalkan kalian membuat alat untuk menyiram tanaman otomatis misalkan. Kan sekarang lagi booming tuh tanaman-tanaman ya. Misalkan kadar air kan kadang malas nyiram. Nah, dibuat alatnya gitu. Ketika airnya konsentrasinya berkurang, maka alat tersebut akan menyiram sendiri. Nah, itu udah ada ya. Nah, kemudian atau misalkan kalian tahu yang namanya escape wrap. Escape wrap itu adalah suatu jika di turunan tajam, kemudian ada jalan buntu gitu yang ditanjakan gitu, ditinggikan. Tujuannya untuk apa? Supaya remblong itu rem mobil yang mengalami remblong ketika di tanjakan tajam dibelokkan gitu ke jalan buntu tadi yang tingginya itu tidak bisa dilalui oleh mobil tersebut sehingga nanti akan mengerem mendadak kayak gitu, akan berhenti gitu si mobil tersebut. Itu namanya escape wrap ya. Gitu. Itu mungkin Pak Sationo ya. Tambahannya terkait dengan dimensi-dimensi dari perbedaan antara PBL, problem solving, dan juga PJBL. Sehingga nanti ketika pada saat sidang skripsi, ketika saya bertanya atau Pak Sationo bertanya, tidak pusing lagi gitu ya masalah terkait dengan ketiga hal tersebut gitu. Hatur nuhun Pak Ono, mangga. Nuhun Pak A, terima kasih ya tadi ditegaskan ya oleh Pak A, diperjelas lagi.
Ya, apa namanya, yang jelas nanti kami ya dosen micro teaching menginginkan begitu ya, menginginkan apa yang Anda buat, apa yang Anda kembangkan ya, RPP pembelajaran ini memunculkan sisi kreativitas ya, memunculkan sisi kreativitas. Jadi seperti yang Bapak pernah sampaikan di awal begitu ya, bahwa kami ingin nanti ya apa yang Anda buat itu berbeda ya, apa yang Anda buat ini berbeda dengan ya kebiasaan guru pada umumnya. Jadi silahkan, itu nanti akan menjadi poin penting ya, poin utama dalam penilaian micro teaching, terutama penilaian perangkat dan penilaian simulasi mengajarnya. Kemudian jangan lupa juga karena sekarang itu zamannya bukan PCK lagi tapi TIPEK ya, TIPEK. Jadi silahkan Anda apa namanya, beri muatan teknologi juga di situ dalam evaluasinya, dalam kegiatan pembelajarannya. Kemarin kan Anda sudah latihan terkait dengan kuisis gitu ya. Nah, itu kan Anda bisa manfaatkan. Mencoba berlatih menggunakannya sehingga nanti ya kalau kalau sudah pernah mencoba menggunakan pasti itu kan jadi sebuah keterampilan bagi Anda begitu ya. Jadi silahkan manfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu nanti bisa menambah kebermaknaan, membangun kebermaknaan ya dari sebuah proses pembelajaran gitu ya. Karena sekarang kan sudah zamannya teknologi gitu ya. Sudah zamannya teknologi. Anda sudah apa namanya? Ya jangan asing lagi dengan aplikasi-aplikasi yang memang bisa dimanfaatkan nanti untuk pembelajaran. Manfaatkan itu untuk menambah kebermaknaan proses dan membantu proses pembelajaran. Oke, itu Oh iya, satu lagi mungkin ya, Pak. mangga Pak, silakan. Ketika nanti dalam membuat RPP, saya harapkan ketika di awal pembelajaran lebih banyak memunculkan ini apa tuh, topik tertentu gitu. Jadi mau masalah yang mengarah kepada topik yang akan kita bahas. Misalkan kita akan membahas genetika misalkan. Nah, kita tampilkan gambar misalkan sebuah keluarga misalkan ya. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak ya. Dengan adanya perbedaan misalkan kalau bapaknya misalkan rambutnya lurus misalkan. Ya anaknya rambutnya keriting kayak gitu. Jadi nanti di apa harus ada yang namanya pertanyaan produktif gitu kan. Kalau di bagian awal RPP itu ada yang namanya apersepsi ya. Apersepsi itu bukan hanya diisi dengan kegiatan absen gitu ya sampai 40 orang, enggak, tapi apersepsi ini ya biasa seperti biasa baca salam kemudian absen siapa yang tidak hadir hari ini, kemudian nanti ada pertanyaan produktif gitu ya. Pertanyaan produktif itu jadi ada kata memotivasi. Motivasi itu misalkan dengan memunculkan ini apa gambar, misalkan gambar keluarga tadi misalkan. Kemudian nanti dikasih pertanyaan produktif. Kira-kira apa yang berbeda dari gambar yang Anda lihat? Terus kenapa mengalami perbedaan seperti itu? Oh, mungkin kan disebabkan karena faktor apa? Nah, nanti si anak akan terpicu. Oh, faktor gen, Pak, misalkan. Oke, kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan materi genetika. Gitu. Kira-kira sebelumnya kan kita sudah belajar terkait dengan apa konsep sebelum genetika, mengaitkan bahan ajar yang sebelumnya dipelajari dengan konsep yang akan dipelajari ya. Nah itu. Oh, misalkan kita sudah mempelajari yang namanya keanekaragaman. Kira-kira ada kaitannya enggak misalkan? Ada kaitannya tidak? Keanekaragaman hayati yang sudah kita pelajari minggu yang lalu dengan genetika yang saat ini akan kita pelajari. Nah, tanya lagi ke siswa seperti itu. Bisa dipahami? Nah, oke. Baiklah, ternyata genetika ini ada kajiannya di dalam Al-Quran surat ini. Tolong dibacakan ya. Nah, itu. Itu integrasi aikannya ya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kali ini jangan dibacakan semua. Kita akan menjelaskan yang pertama pengertian genetika, yang kedua kajian-kajian di dalam genetika, yang ketiga misalkan persilangan kayak gitu. Baru nanti di kegiatan inti ya, kegiatan intinya mengaplikasikan yang 5M tadi ya, yang pendekatan saintifik.
disertai dengan mencocokkan pendekatan saintifik dengan model yang kita akan gunakan. Misalkan model yang akan kita gunakan adalah discovery learning. Kemudian pendekatan saintifik itu kan mengamati ya. Nah, kemudian di discovery learning ada nggak langkah yang pertama yang berkaitan dengan mengamati? Misal ya ini di discovery learning langkah yang pertama adalah menentukan masalah atau mengidentifikasi masalah. Nah, cocok nggak antara mengidentifikasi masalah dengan kegiatan mengamati? Nah, di-matchingkan kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Nah, itu kira-kiranya ya membuat RPPT. Jadi benar-benar nanti kita harus bisa mematchingkan antara pendekatan 5M atau pendekatan saintifik dengan model yang akan kita gunakan. Itu mungkin Pak Setiono ya. Selebihnya nanti mungkin di teknis gitu, Mas. Hatur nuhun. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke ya, jadi insya Allah minggu depan materinya, jadi untuk minggu ini kita ketemu hari ini saja, kita lanjut minggu depan, nanti Bu Sisti mungkin akan memperkuat terkait dengan bagaimana mengembangkan RPP gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Bagi yang tadi keluar masuk, Bapak sudah rekam aktivitasnya, jadi nanti Bapak akan upload di YouTube. Jadi silakan nanti bisa disimak kembali. Oke, cakapnya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Halo, Pak. Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Saya di rumah, Oh, ini di teh kampus? apa namanya? Meriang kemarin, teh kehujanan pulang. Aduh, betul. Meriang. Jadi teh ke kampus. Ya, KDI. Kondisi memang cuaca lagi kurang membaik. Tadi tak sampai ke kampus ya. Cuman asa kurang enak badan,